Dah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai bacaan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dan membaca salawat terlebih dahulu. Dan sebelumnya akan dipimpin oleh teman-teman. Mas Hingga untuk pimpin. Mari semua kita membaca doa sebelum belajar, dilanjut dengan sholawat tibbil qulub bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hidayatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, untuk absen siapa yang tidak masuk? Aska sakit Pak, sama Esa izin ada acara keluarga. Oh, baik. Jadi dua orang itu. Ya. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Apakah sudah tahu dengan saya? Betul. Perkenalkan, nama saya Dian Hasan Albana, boleh dipanggil Bapak Dian. Siapa Pak Dian? Nah, saya kali ini akan membahas materi yang tidak menarik, bukan tidak menarik, yang tidak asing bagi kita. Tidak asing. Nah, kita akan membahas materi tentang iman. Ya kan, tidak asing kan? Kita kan di sini sudah SMP, pasti sudah tahu tentang Iman. rukun iman ada berapa? Ayo, rukun iman ada berapa? Ada. Kita harus fikri. Berapa rukun iman? Rukun iman ada 6. Apa aja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada qadar dan qadar. Iman kepada hari akhir. Ya, jadi iman menurut agama Islam itu tiangnya agama yaitu ini ada 6. Yang pertama yaitu meyakini keesaan Allah. Kita harus meyakini tentang apa diciptakan bumi itu siapa. Kita harus meyakini bahwa bumi diciptakan oleh Allah. Nah, yang kedua malaikatnya. Yang ketiga kitabnya. Kita harus meyakini 4 kitab, Taurat, Zabur, Al-Quran, sama Injil. itu kita harus yakin. Terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat rasulnya. Kita harus yakin kepada Rasul pertama 25 Nabi. Dan terus yang kelima, hari akhir. Kita harus yakin kepada hari akhir, hari kiamat itu ada, kita harus yakin. Siapa yang tidak yakin kepada hari kiamat? Siapa Mas Iki? Kenapa tidak yakin Mas? Ayo, yakin kamu. Pada hari kiamat. Yakin. Yakin. Yang terakhir yaitu takdir. Allah. Kan takdir. Itu iman dalam Islam. Ya. Bapak, apa yang disebut takdir Bapak? Kan belum pertanyaan. Kenapa apa tanya? Nah, takdir ini jadi Allah telah menciptakan takdir, ada takdir baik dan takdir buruk.
Iman menurut bahasa itu keyakinan. Jadi kita harus yakin, benar-benar yakin dengan iman yang apalagi yang 6 tadi. Tidak boleh ada keraguan. Nah, yang kedua yaitu kepercayaan, percaya. Yang ketiga itu keteguhan hati atau ketepan hati. Jadi kita harus teguh dalam hati kita bahwa 6 tadi itu ada. Itu. Dan terus menurut istilah membenarkan dengan hati, membenarkan. Jadi bahwa Rasulullah itu diutusan dari Allah itu harus benar. Gitu. Nah, terus diikrarkan secara lisan. Gimana diikrarkan secara lisan? Syahadat. Itu kita harus. Kapan kita mengucapkan syahadat? Ayo, Mas Vicky, kapan kita mengucapkan syahadat? Teman sudah syahadat belum? Ayo. Hah? Belum? Siapa? Tadi ya. Saya. Iya. Saya setiap hari syahadat. Setiap hari syahadat. Kapan dilakukan syahadat? Waktu pas sholat. Ya. Terus. Sudah. Bisa Pak? Ya, terus mana tadi? Dan dilaksanakan Pak. Dan dilaksanakan dengan perbuatan. Benar, dilaksanakan dengan perbuatan. Ayo. Ibadah, Ibadah, sholat. Jadi semua ini harus dilaksanakan. Terus, jadi dengan seorang yang punya iman itu harus percaya. Itu akan mempunyai orang yang punya iman itu akan mempunyai ketenangan hati, tentram dan apa namanya? Ya tentram itu. Jadi orang yang punya iman maka akan tentram. Nah, terus keimanan dengan individu juga beda-beda. Jadi keimanan dalam diri sendiri itu kadang iman, kadang iman, kadang naik, kadang turun. Ya, namanya juga manusia ya. Nah, kapan aku naik itu, kapan aku turun? Nah, iman pas waktu turun pasti kita sudah merasakannya seperti sholat. Diri kita sendiri, nanti aja lah sholatnya, nanti aja jam berapa itu. Males, ciri iman kita lagi tuh turun. Nah, terus kalau iman kita naik, waktu sholat pas khusyuk. Yang turunnya 4 rakaat jadi 8. Berarti kenaikan imannya. Terus kapan sih kita beriman? Ini gimana cara kita beriman, menetapkan iman kita dalam hati? Gimana caranya? Ini caranya. Sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Nah, ini cara menetapkan iman kita tetap naik. Coba dibaca. Sini bisa baca Al-Quran semua kan? Bisa. Coba baca Mbak Firos. Coba Mbak. Tapi ada artinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Benda kita. Benda. Jadi kita bisa mempunyai. Coba Mas Fikri coba. Kalian mau lagi? Iya. Coba Mas Fikri. Ayo, coba. Enggak, sudah. Bisa Pak. Ya. Saya ngerti. Ayo, enggak boleh bergurau ya. Cuma Mas Gata. Ya, nanti Mas Gata ya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Benda artinya. Kalau pas yang baca Mas Fikri hati kita ya, berarti kita cuma mendengarkan, tidak mau meresapi. Nah, contohnya tadi benda yang tahu. Berarti kurang iman.
Jadi dan apabila dibacakan ayat-ayatnya ayat apa kan? Bertambah iman mereka. Jadi kita tahu berarti tidak ada berarti imannya berkurang. Itu. Jadi kalau bisa kita tidak Quran bersapi. Pak, Siapa? Gimana? berarti kalau hati kita tidak bergetar ketika dibacakan ayat Quran, berarti iman kita turun, Pak. Ya bukan begitu. Kita berusaha. Seenggaknya berusaha. Kalau ada orang yang baca Quran, kita bersapi. Sama juga kan usaha. Ya. Nah, jadi sini siapa yang setiap hari baca Quran? Saya. Saya. Pasti enggak? Ayo angkat tangan, angkat tangan. Saya, Pak. Jangan. Berarti ini banyak enggak yang Baca. bisa misalkan setiap hari membaca Al-Quran. buka dengan kitab kita sendiri. Itu artinya ada kan? Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka. Jadi kalau kita terus membaca Quran, lama-kelamaan kita bisa Imannya. jika ada itu ada orang yang baca Quran itu. Nah, terus kapan sih iman kita turun, terus bagaimana caranya? Bagaimana iman kita bisa turun? Iya. Nah, ini bab lemahnya iman. Banyak kan yang imannya lemah? Banyak dah. Pasti ya. Karena kita manusia ya. Iman kita pernah turun. Ini penyebabnya. Karena apa? Keraguan terhadap Allah. Siapa yang ragu terhadap Allah? Tadi ya yakin. Ini yang harus dihati. Karena tidak boleh. Nah, kalau ragu, misalnya bebas masalah Allah. Yang kedua yaitu melakukan Maksiat. Kalau kita sudah melakukan maksiat, Pernah. enggak. Pasti pernah. Nah, kita sadari. Iya. Contohnya apa? Bisu berkata jorok, Pak. Bisu, berkata jorok. Sekarang kalian kan sudah menjenjang sekolah SMP gitu kan, yang sudah mengenal ciwi-ciwi, cinta, sudah mengenal cinta. Ya, Fikri. Tadi malam. Itu harus dihati. Itu namanya maksiat. Dan berbagai hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya mencuri, Membunuh, Pak. membunuh, Pacaran, Pak. pacaran, Mutilasi. ya semuanya dah, pokoknya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu iman kita naik kadang turun. Gimana dengan iman para sahabat? Dulu para sahabat itu imannya mantap, kuat. Ada bab sholat tuh lama, dengan pakai ayat Al-Quran yang berat ada koro, surat Yasin. Nah, saya ada video begitu kuatnya iman para sahabat di masa Nabi dulu. Kuat banget iman. Saya itu. Ini video, Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ini menggambarkan begitu kuatnya iman para sahabat pada zaman Nabi. zaman dulu ya Pak. Ya. Oh, maaf tadi. Dulu waktu kecil saya pas nonton ini. Ini tentang sejarah Rasulullah mulai dari lahir sampai lahir. Belum. Udah saya kasih. Ini bisa sahabat bilang ini tentang bilang begitu kuatnya dia melebihi iman. Dia itu dipaksa keluar dari Islam sampai kuatnya imannya para sahabat. Ya tetap ini pas sampai kayak gini dia memperjuangkan imannya sampai kayak gini. Bagaimana kita? Hah? Gak ada seberapanya, Pak. Gak ada? Tuh, dia itu dihukum diterik ada pasir, dicambuk, terus dikasih batu di atasnya. Tapi dia tetap beriman. Beriman. Itu ahad ini. Dia
Coba kita berangkat kuliah wis. Coba panas ya. Iya kan? Iya. Ini padahal kita jemur udah Pasti. Ya, ini contoh iman para sahabat dulu itu kuat dibanding iman kita. Oh gitu ya, Pak. Ya. Nah, jadi siapa yang dapat menyimpulkan tentang keimanan? Ayo. Enggak. Pertanyaan enggak? Tanya saya kasih pertanyaan. Apa sih itu iman dalam rukun Islam? Coba masih enggak? Dalam Islam. Kepercayaan. Ya, kepercayaan terus. Dalam Islam. Oh, Kan saya- diucapkan, diyakini dalam hati, diucapkan lewat lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Ya, baik. Baik, selanjutnya kita buat kelompok ya. Ya. Maksimal 4 kelompok. 4 kelompok. Ayo. Cepat. Sekarang Pak. Membentuk. Ya, membentuk 4 kelompok. Bikin sendiri, Pak. Ya, ini sendiri. Ya. Satu kelompok Pak. Iya, satu kelompok, satu kelompok. Berlingkar atau gimana Pak? Serah juga. Kumpul sama kelompoknya sendiri. Iya. Pak. Ya, oke. Yang penting kita kelompok. Ya. Kelompok. Ini bukan gaya. Kan saya yang dipakai. Iya. Empat kelompok. Empat kelompok. Berarti semua. Ayo. Cepat. Ini yang belakang itu dah. Itu dah. 1, 2, 3, 4. Boleh yang sopan. Sudah Pak. Ya. Nanti saya kasih kertas. Ini dengerin. Jadi saya kasih kertas. Nanti masing-masing menuliskan pertanyaan. Satu pertanyaan ya. Jangan 5, jangan 10, jangan 100. Ya. Ya. Nanti pertanyaannya sudah belum? Sudah, Bapak. Oke. Nah, saya kasih 4 kertas, kan 4 kelompok. Kasih satu pertanyaan ya. Ya. Jangan lebih. Nah, tapi pertanyaannya tentang iman. Jangan tentang yang lain. Nanti tentang sholat jenazah. Mana Pak? Bentar. Ini belum. Ini Pak. Oke, tulis satu pertanyaan. Satu pertanyaan saja. Pertahankan, Miss. Sudah? Ya belum? Hanya dengan itu ya. Sini sudah belum? Bentar ya Bapak. Sudah Bapak sudah. Oke, ditulis kelompoknya tapi jangan besar-besar ya kelompoknya. 1, 2, 3, 4. Ya. Mana Bapak? Oke, sebentar nah. Sini 1, 2, 3, 4. Baik, Bapak. Di sini 2 ya Bapak. Ya. Setelah itu diduduk Pak. Jangan. Di situ gimana? Besar ada ya, pilihkan itu kan ya. Pilihkan. Berapa di sini? 4. 4 Mbak Intan. Yang ini Pak. Sudah Pak. Ya, terima kasih. Ini, Pak. Terima kasih. Betul, Pak. Sudah 5 minggu nih.
Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Jadi pertanyaan ini nanti saya kasihkan ke kelompok kalian masing. Tapi acak, sampean yang jawab secara acak. Tapi satu orang bukan semua ya. Oke. Iya. Makasih ya, Pak. Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk mencerna jawaban tersebut. Saya kasih waktu 2 menit. Dijawab ya, Bapak? Ya, Kayak gini, ini macamnya kita mau diskusi jawab bacanya ini. Ini diskusi. Ya, ya, ini ya. Ibarat kamu explain, menuju level leader, antara pemain bola dan pemain fisika. Badan tol antara fisika dan bola itu bisa bola yang berat itu berjalan. Oke, sudah? Masih diskusi Bapak. Kan waktunya Oke, siapa yang sudah mempunyai jawaban? Baik, kalau Ida lebih dahulu. Pak, berdiri salah satu murid sama Ida. Berdiri juga. Dengarkan ya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mempercayai kodrat dan kodrat? Ya. Yaitu dengan kita mempercayai takdir yang diberikan oleh Allah. Yaitu takdir baik dan buruk. Oke, sip, mantap. Giliran tepuk tangan. Oke, siapa yang sudah? Nomor 1 tidak? Nomor 4, coba nomor 4. Ayo cepat berdiri. Ya. Yang pertama, banyak soalnya bagaimana mempertahankan keimanan, yaitu kita mulai pertama dari hati, Ya. terus dari lisan, Ya. ucapan, sama perbuatan kayak sholat, itu umroh. Jadi cara mempertahankan keimanan itu dengan apa? Mempertahankan keimanan dengan apa? Hati, dari Hati. hati kita, dari Ya. lisan, Lisan. Bagaimana caranya dari lisan? kayak berzikir, Ya. banyak sholawat. Terus? Terus dari perbuatan kayak sholat, Oh iya, siap, mantap. ya. Tepuk tangan. Silakan jawab. Untuk pertanyaannya itu sebutkan rukun iman yang ketiga. Ya. Rukun iman yang ketiga itu kita percaya kepada kitab Allah, yaitu Taurat, Injil, Musa. Taurat, Injil, Musa itu bukan kita. kitab Zabur, Taurat, Injil dan juga Al-Quran, Pak. Ya. Oke. Menarik, kelompok sebelah, silakan. Ya. Ayo. Ayo. Oke. Jadi pertanyaannya di situ, iman kepada kitab contohnya seperti apa, Bapak? Loh, jadi meyakini bahwa ada 4 kitab. Ya. Jadi seperti kitab Zabur turun kepada Nabi siapa, teman-teman? Nabi Musa. Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ayo coba, silakan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Harus tahu ya. Iya. Sudah? Sudah semuanya? Untuk mempersingkat waktu, saya akan menggunakan permainan yang kedua. Yaitu Kepada ke Bapak. Gimana main lawan? ini sudah ada namanya samian semua ini. Jadi saya ambil satu atau dua orang. Nah, terus bagaimana? Terus kalau dapat bagaimana? Kalau dapat terangkan sedikit saja ya tentang iman. Iya. Katanya kalian kan sudah paham. Iya, Bapak. Siap. Coba Dan kau kalau Oke, atas nama Baitan. Ya, datang sedikit saja. Jadi sedikit pengertian
pengertian iman, menurut saya iman itu wajib diyakini oleh kita semua yang beragama Muslim. Karena apa? Cara meyakini iman itu mudah sebenarnya ya, mudah. Salah satunya itu dari hati, dari lisan, juga dari perbuatan. Kalau dari lisan itu dengan cara sholawat, terus habis itu banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak zikir. Kalau dari perbuatan itu sering-sering sholat, jangan suka bolong-bolong sholatnya. Karena kalau kita jarang sholat itu juga salah satu bentuk turunnya imannya kita. Oke, tepuk tangan berbeda. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Oke, jangan capek bosan ya ketemu dengan saya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa yang didampingi oleh Mas Gata. Monggo Mas. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu kita bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil